Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika Anda menanyakan, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an-nadamu taubatun, menyesal dari dosa adalah tobat. Rasulullah pernah mengatakan bahwa menyesal dari dosa itu ngarannya adalah tobat. Beliau tidak menyebutkan seperti apa yang engkau tuturkan, yakni adanya syarat tobat. Imam Ghazali menyebutkan dalam minggu dahulu dalam kitab ini bahwa tobat itu ada beberapa syarat. Sedangkan Nabi mengatakan tobat itu hanya artinya menyesal. Itu berarti engkau memberati orang yang hendak bertobat. Imam Ghazali mengatakan syarat tobat itu menyesal, berhenti, kada mau ulang lagi, mbah itu pulang karena Allah. Sedangkan Nabi kadang-kadang itu Nabi cuma mengatakan tobat itu adalah penyesalan. Berarti engkau wahai Imam Ghazali memberati orang yang hendak bertobat. Nah, jawaban beliau, pertama-tama ujar Imam Ghazali, ketahuilah bahwa penyesalan itu merupakan sesuatu hal yang tidak berada dalam kekuasaan hamba. Menyesal itu adalah di luar daripada kemampuan kita. Kawalah kita menyesali sesuatu, amunnya kada hendak menyesal kada kawa. Umpamanya kita tadi melakukan sesuatu perbuatan, umpamanya minum susu. Tentang minum susu, kawalah kita menyesal minum susu. Nah, kadinya kawa pang menyesal. Menyesal itu di luar kemampuan kita. Kadang-kadang kita yang kada hendak menyesal jadi menyesal. Jadi menyesal itu di luar kemampuan seorang hamba. Cobalah pikir, orang-orang kadang-kadang menyesal lantaran melakukan berbagai hal, tetapi sebenarnya ia tidak mempunyai kehendak menyesal. Ada orang yang menyesal setelah melakukan perbuatan, padahal ini kada hendak menyesal. Nah, sebaliknya tobat hamba kuasa melakukannya dan ia diperintah supaya bertobat. Setiap kita diperintah oleh Allah melakukan sesuatu, itu pasti kita bisa melakukannya. Pasti sesuatu itu berada dalam kemampuan kita. Karena Allah kada akan memerintahkan hambanya yang kada mampu. Allah kada akan memerintahkan kepada hambanya sesuatu yang di luar daripada kemampuan hambanya. Kemudian kita tentu tahu, andai kata ada orang menyesali perbuatan dosanya,
yang lantaran dosa itu kedudukannya di kalangan masyarakat menjadi hilang, atau hartanya habis untuk berbuat dosa itu, maka penyesalan semacam itu tidak dapat dikatakan sebagai tobat tanpa ragu lagi. Orang main judi, habis main judi kalah, harta habis, lalu inya menyesal, sepeda motor tasanda, harta habis karena kalah permainan, lalu inya menyesal. Nah, sesalnya itu kada termasuk tobat. Kenapa? Karena inya menyesal itu karena sesuatu harta yang habis. Inya orang yang terhormat di masyarakat, orang yang dimuliakan di masyarakat, lalu inya memperbuat satu dosa, ketahuan orang, akhirnya jatuh di dalam pandangan masyarakat, orang kada menghormatinya lagi. Lalu inya menyesal melakukan dosa itu karena kedudukannya di masyarakat sekarang kada dihormati. Nah, penyesalan itu kada bisa dikatakan tobat. Orang minum sesuatu yang memabukkan atau minum minuman apa, habis itunya sakit, habis itunya garing, lalu menyesalnya minum arak itu. Nah, sesalnya itu bukan karena Allah, karena sakit. Nah, penyesalan yang macam itu kada termasuk di dalam tobat. Nah, jadi dengan keterangan ini Anda mengetahui bahwa hadis tersebut di atas mengandung arti yang tidak dapat dipahami dari lahiriahnya begitu saja. Kan hadis Nabi tadi mengatakan tobat itu menyesal. Itu kadang-kala kita memaham sepindik itu. Kadang-kala kita mengambil kesimpulan dengan zahir itu hadis. Karena Nabi kadang merincikan menyesalnya karena apa? Padahal sudah jelas di hadis-hadis yang lain, sesuatu yang bukan karena Allah itu kada diterima Allah. Ibadah yang dilakukan bukan karena Allah ditolak. Nah, berarti satu hadis ini kadang-kala berdiri sendiri, pasti ada terkait dengan hadis-hadis yang lainnya. Arti itu ialah bahwa penyesalan demi mengagungkan Allah dan takut akan siksanya itu termasuk perkara yang mendorong seseorang untuk bertobat dengan tobat yang nasuha, bersih dari pamrih, sebab menyesal karena mengagungkan Allah termasuk sifat dan keadaan orang yang bertobat kepada Allah. Penyesalan demi mengagungkan Allah dan takut akan siksanya, nah itu termasuk perkara yang mendorong seseorang untuk bertobat dengan tobat yang nasuha. Kalau menyesalnya itu karena takut kepada Allah, kalau menyesalnya karena takut, karena mengagungkan Allah, nah itu baru penyesalan yang membawa kepada tobat nasuha. Bersih dari pamrih, sebab menyesal karena mengagungkan Allah termasuk sifat, menyesal karena mengagungkan Allah termasuk sifat dan keadaan orang yang bertobat kepada Allah. Kalau orang ingat kepada 3 macam pendahuluan tobat di atas, ia pasti menyesal. Dan penyesalannya itu dapat mendorong dirinya untuk meninggalkan pilihan berbuat dosa. Nah, makanya dicari jalan supaya kawa menyesal itu. Karena mungkin ada jalannya, kada mau timbul penyesalan itu. Kayak apa supaya timbul penyesalan? Kita disuruh mengingat 3 hal. Nah, minggu dahulu, 1, mengingat buruknya dosa, jahatnya dosa itu.
Yang kedua, betapa sakitnya siksaan Allah di akhirat. Yang ketiga, mengingat lemahnya tubuh kita menghadapi siksa itu. Nah, tiga hal itu kalau kita ingat, kita renungi, itu bisa menumbuhkan sesal dalam berbuat dosa. Nah, sesal dari hal-hal yang tiga itu dinamakan adalah tobat. Kalau sesalnya karena pamrih, sesalnya karena hal-hal lain, itu kada bisa dikatakan penyesalan yang artinya tobat itu. Penyesalan orang semacam ini akan tetap bersemayam di hatinya pada waktu-waktu mendatang, sehingga akhirnya penyesalan tersebut menggerakkannya untuk mau merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud Imam Ghazali bahwa tobat itu ada syarat-syaratnya, tobat itu ada pendahuluan-pendahuluannya, bukan mempersulit orang yang hendak tobat, kada, tapi justru mengajarkan bahwa bagaimana tobat itu yang nasuha. Penyesalan dari apa supaya tobat itu benar. Menyesal kita berbuat dosa karena dosa itu sangat jahat, membuat aku jauh dari rahmat Allah, membuat sedih Rasulullah, mengingat bagaimana siksa Allah di akhirat dengan dosa yang kau lakukan itu. Nah, kemudian lagi mengingat betapa lemahnya badanku menghadapi siksa Allah yang berat itu. Nah, lalu menyesal. Kayak apa sesalnya itu? Sesalnya itu macam apa ukuran sesalnya? Ini orang ada yang menyesal benar, ada yang kada seberapa menyesal, tapi menyesal juga. Imam Ghazali dalam kitab lain menyebutkan ukuran sesal. Kayak apa sesal itu yang termasuk dalam ukuran yang bisa diterima. Umpamanya kita berisi duit ada 10 juta. Kita ada duit 10 juta umpamanya. Lalu kita ambil 1 juta. Sampai di tengah jalan tabulirin. Menyesal lah kita. Ada menyesal dalam hati. Kalau tabulir pang 100.000 aja menyesal juga, cuma kada seberapa sesalnya. Nah, sesal yang macam apa supaya jadi ukuran untuk bisa dikatakan apa yang disabdakan Nabi tadi, penyesalan itu adalah tobat. Pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa sesal itu hanya bisa dikatakan menyesal kalau hanya menangis. Nah, kalau menangis mengingat buruknya dosa, mengingat beratnya siksa, mengingat lemahnya badan menghadapi siksa, kalau menangis itu sudah masuk. Nah, Imam Ghazali tadi dalam kitab lain mencontohkan ujar sidin, dicontohkan di situ kita pada hari ini minum susu yang sangat kental, manis, nyaman. Minum susu di warung umpamanya, hendak dibayari gitu kang warung kada usah gratis saja hari ini. Gembira kita, susunya nyaman, gratis. Beberapa saat kemudian sesudah kita minum susu itu, orang-orang memadahkan
jam hati-hatilah minum di warung itu. Terus susu yang disurungnya itu Pak ada racun dalamnya. Bujura gratis. Orang banyak minum di situ, paling sehari mati. Ada yang 3 jam minum susu itu mati. Bujura nyaman, bujura perai. Tapi akibatnya karena susunya itu ada racun. Nah, menyesal lah kita minum susu tuh. Isuk mati. Sudah kebanyakan orang bila minum susu sidin itu paling lawas 24 jam mati. Makanya 10 jam sudah, nah 14 jam aja lagi. Menyesal lah kita. Bukan main menyesalnya. Kenapa tak minum di situ aku? Nah bila kita menyesalnya yang macam itu melakukan dosa, itu sudah masuk penyesalan yang diterima. Jadi bandingannya adalah nyawa. Kalau orang bisi duit misal 1 juta, 1 jutaannya bisi duit, terbelirit terpulang. Nah menyesal benar kalau tuh baru masuk lagi sesal itu, karena hanya duit. Awak masih kuat, masih bisa mencari. Tapi kalau sesalnya itu sudah nyawa, itu sudah terbukti. Setiap orang minum pun sidin itu paling lawas 24 jam mati. Belum ada yang selamat lagi. Nah seorang tak minum tadi, dan ini 10 jam sudah, nah 14 jam lagi giliran ku mati ini. Nah kayak apa menyesalnya bukan main. Bisa menangis. Nah bila menyesal kalau macam itu kita melakukan dosa, itu penyesalan yang termasuk di dalam jar Nabi kita tadi, an-nadam taubatun. Jadi disuruh kita mengingat begitu buruknya dosa, cari pengetahuan apa-apa buruknya dosa itu, terus cari ilmu bagaimana bahayanya dosa itu. Kalau racun tadi diminum bisa mematikan jasad kita, tapi kalau dosa itu kita lakukan itu bisa mengakibatkan kita disiksa dalam waktu yang kita kada tahu berapa lawasnya. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwa menghindar dari perbuatan dosa itu sulit, tapi lebih sulit lagi menyesalinya. Menghindar dari satu dosa itu sulit, apalagi mudah, rame, nyaman dan sebagainya. Menghindar itu sulit, tapi ujar mereka mengatakan menyesalinya kayaknya lebih sulit lagi daripada itu, daripada meninggalkan dosa itu. Penyesalan orang semacam ini akan tetap bersemayam di hatinya pada waktu-waktu mendatang, sehingga akhirnya penyesalan tersebut menggerakkannya untuk mau merendah diri di hadapan Allah. Karena penyesalan termasuk salah satu sebab orang mau bertobat, dan termasuk sifat orang yang bertobat. Maka penyesalan disebut-sebut oleh Rasulullah dengan nama tobat, hingga beliau bersabda, penyesalan adalah tobat. Pahamilah keterangan ini, Anda bakal memperoleh taufik dari Allah insyaallah ta'ala. Bila Anda bertanya, bagaimana mungkin orang dapat hidup tanpa melakukan dosa sama sekali? Kan tobat tuh menyesal, tadi kan satu. Yang kedua, syaratnya tobat itu bercita-cita, berjanji kada akan mengulang lagi dosa, baik dosa itu atau dosa yang seperti itu, kada akan mengulang lagi. Lalu ada yang bertakun,
Bagaimana mungkin orang dapat hidup tanpa melakukan dosa sama sekali, baik dosa kecil maupun dosa besar? Sedangkan mengenai para nabiullah sendiri yang merupakan hamba-hamba mulia di sisi Allah, terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah mereka dapat mencapai kedudukan ini, tidak berdosa sama sekali ataukah tidak. Sedangkan para nabi aja khilaf ulama, apakah mereka itu mampu menghindar dari seluruh dosa yang kecil-kecil ataukah mereka mau berbuat dosa-dosa yang kecil. Itu pun khilaf ulama. Nabi itu, apalagi yang bukan nabi. Nah, kaulah kita berjanji tobat itu, aku berjanji kada hendak lagi berbuat dosa ini. Mana mungkin nangka itu? Nabi-nabi aja dihilafkan ulama, apalagi orang biasa. Nah, kalau kita kena melakukan dosa, apakah kita melanggar janji, berdosa pulang? Ujar nang betakun ini. Imam Ghazali menjawab, ujar Sidin, mengenai kita berjanji, bercita-cita dengan sungguh kada akan mengulang lagi perbuatan dosa itu, ketahuilah bahwa orang tidak melakukan dosa sama sekali merupakan suatu hal yang bisa terjadi dan tidak mustahil. Orang tuh kada akan melakukan dosa lagi imbah tobat itu bisa terjadi dan kada mustahil. Jadi berjanji aja dengan sesungguh-sungguhnya, aku sejak ini berjanji kada akan mengulang dosa lagi sepanjang hidupku, dan itu kada mustahil, bisa aja terjadi. Contohnya kayak apa? Kita berjanji mulai saat ini kada mengulang lagi aku dosa yang ku perbuat itu. 2-3 menit mati. Begitu mati. Berarti sudah menepati janjinya kada mengulang lagi berbuat dosa sepanjang hidupnya. Jadi itu kada mustahil. Kita berjanji kada mengulang lagi berbuat dosa, itu kada mustahil terjadi. Contohnya tadi tengah malam bisa bertobat lawan Tuhan, kada akan mengulang lagi perbuatan dosa, menangis sudah macam-macam, menyesal. Uringinya pas subuh kada bangun lagi, mati orangnya. Nah, berarti ini sudah menepati janjinya. Hal itu adalah sesuatu yang gampang saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat gampang bagi Allah untuk menjadikan orang ini kada akan berbuat dosa lagi. Kada ada sulitnya bagi Allah itu. Undang-undang Allah menyebutkan Allah mempunyai wewenang menentukan orang yang dikehendaki untuk menerima rahmatnya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menghususkan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Nah, kalau dikehendaki Allah orang ini kada berbuat dosa lagi, bisa terjadi. Kada ada sulitnya. Lalu di antara syarat tobat, orang harus tidak dengan sengaja melakukan dosa. Kan tobat, kan kita tobat. Tobat yang kita lakukan ini bisa batal, bisa utuh, selamat. Di antara syarat tobat yang kada batal, yang terus menerus, yang utuh, itu tidak ada kesengajaan melakukan dosa. Adapun kalau orang tersebut terjerumus ke dalam dosa lantaran lupa atau keliru, maka yang demikian bisa dimaafkan dengan anugerah Allah. Ini merupakan suatu hal yang mudah bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Nah, perkara kita habis tobat itu karena kada sengaja melakukan dosa, itu dimaafkan Allah. Kada membatalkan lawan tobat, lawan janji kita itu. Nang bisa membatalkan janji itu nang
bersengaja berencana melakukan dosa. Nah itu kalau orang memperbuat dosa tapi inya kada sengaja, tapi inya lupa, itu kada diperhitungkan. Tobatnya masih tetap utuh, tetap selamat. Dan itu pun Allah sangat mudah memberikan taufik hidayah kepada orang untuk menghindarkan orang daripada dosa-dosa itu. Nah, jadi kada ada alasan artinya bahwa awalah sepanjang hidup ini kita selamat daripada dosa, maka dalam tobat kita berjanji sudah kada mau ulang lagi. Nah, itu bisa. Jika Anda berkata yang mencegahku untuk bertobat hanyalah karena aku mengetahui artinya bahwa aku pasti bakal kembali melakukan dosa dan tentu tidak akan mampu terus menetap pada tobat. Jadi tidak ada faedahnya aku bertobat. Aku ini kada hendak bertobat lagi nah. Kenapa? Karena aku ini bertobat malam ini, esok pasti melakukan dosa sudah pasti. Kenapa? Karena di gawian kun itu, umpamanya di kantor kun itu banyak bebinian nang kada berjilbab, nang kada apa, pasti aku cacangange sudah auratnya. Jadi mun aku bertobat malam ini, esok kan batal pulang kena tobatnya. Amun aku tobat malam ini, esok aku ke pasar usaha, pasti terlanggar pun di pasar ini hukum Allah kayaknya. Melihat nang munkar kada wani menagur, melihat nang apa dosa-dosa. Jadi aku udah kau bertobat dulu, wah ini coba kita mahadang ampih begawi maka. Kalau kayak itu ada nang betakun, aku kada kau tobat. Kenapa? Karena isuk ini tak gawi pulang tobat itu, dosa itu kada kau terlepas. Nah, jika Anda berkata yang mencegahku untuk bertobat hanyalah karena aku mengetahui bahwa aku pasti bakal kembali melakukan dosa dan tentu tidak akan mampu terus menatap pada tobat, ini tidak ada faedahnya aku bertobat. Umpamanya seorang perempuan bagawi di tempat itu kada boleh mengenakan jilbab umpamanya. Si bini-bini ini begawi di kantor atau di mana nang peraturan itu kada boleh di situ pakai jilbab. Lalu jarinya mau aku tobat malam ini, nah isuk aku aja nggak kantor pulang, apa aku tobat? Karena isuk pasti tagawi pulang dosa itu. Jadi bekain aja bertobat, sudah ampih begawi di situ. Nah, kalau begitu ujar Imam Ghazali, maka ketahuilah bahwa apa yang Anda kemukakan itu sebetulnya termasuk di antara bujukan syaitan itu. Itu bujukan syaitan. Ikam toh di hati, amun aku tobat nah hari ini, isuk aku pasti pulang buat dosa. Jadi kalau dosa tobat dulu. Nah itu bujukan syaitan. Dari mana Anda tahu bahwa Anda pasti akan kembali melakukan dosa? Di mana kamu wani pasti mun aku tobat malam ini aku esok pasti pulang melakukan dosa. Di mana kamu tahu pada pasti esok melakukan dosa? Kawalah kita memastikan itu, mun aku nih tobat malam ini, esok kayaknya aku pasti membuat dosa pulang. Di mana tahu pasti ini tuh? Nah itu bujukan syaitan. Dari mana Anda tahu bahwa Anda pasti akan kembali melakukan dosa? Boleh jadi Anda mati dalam keadaan bertobat sebelum Anda terperosok ke dalam dosa lagi. Pokoknya tobat malam ini dulu, esok lain kisah pulang kayaknya. Berusia subuh-subuh kayaknya mati. Jadi kada ada apa ngarannya kepastian tuh kada ada. Isuk kita pasti berbuat dosa kada ada. Kan termasuk 5 nang gaib
Di antaranya apa? Mada yaksibu gada, apa yang dia lakukan besok. Itu Allah yang tahu. Kalau kita memastikan, kita bahaya keimanan kita. Ada 5 hal yang hanya Allah tahu, yang lain kada diberitahu Allah. Masalah pertama, masalah di mana engkau mati. Bi ayyi ardin tamut, di mana engkau mati, itu kita ada tahu. Yang kedua, di mana hujan itu pastinya turun. Yang ketiga, apalagi kiamat apabila terjadinya. Nah, yang keempat, nang dalam parut ini dalam rahim ibu tuh, laki-laki kah, bini-bini kah, orang celaka kah, orang beruntung kayaknya, itu hanya Allah yang tahu. Yang kelima, apa yang kita kerjakan isok, dosa kah isok digawe kina, pahala kah, untung kah, rugi kah, itu ada tahu. Jadi mau kita pasti itu salah. Mun aku tubat isok ini pasti tegawe dosa gua, di mana tahu pasti ini tuh. Boleh jadi Anda mati dalam keadaan bertobat. Nah, jadi baik tobat dulu. Isok lain kisah pula. Dan Allah kada akan marah. Walaupun 70 kali sehari kita melanggar tuh kada marah Tuhan. Isok kena ternyata melanggar pulang. Malamnya tobat pulang. Aku tobat, kada nak lagi berbuat dosa nih. Isok tagawi pulang. Allah suka macam itu. Allah paling suka seorang hamba yang bila berdosanya tobat, berdosanya tobat, berdosanya tobat. Anda katanya ada sing dosaan sekampung dimatikan Tuhan semuaan. Anda kata satu kampung tuh kada ada yang berbuat dosanya, paamal semuaan. Nah, kampung itu akan dimusnahkan Allah, akan diganti dengan kampung nang mbahno berdosa, mbahno tubat, mbahno berdosa, mbahno tubat. Supaya apa? Supaya berguna semuaan sifat-sifat Allah, yang pengampun, semuaan baik, napa diampuni. Nah, jadi kada ada halangan untuk menunda tubat, kada ada halangannya. Kaina mahadang baik, mahadang umur sekian, kada ada itu. Boleh jadi Anda mati dalam keadaan bertobat sebelum Anda terperosok ke dalam dosa lagi. Mengenai kekhawatiran akan kembali melakukan dosa. Mun aku tobat, aku ini khawatir. Kalau tegawi dosa pulang. Itu adalah tugas Anda untuk mempunyai tekad kuat dan bersungguh-sungguh tidak akan kembali melakukan dosa. Yang penting kita punya tekad dulu. Pokoknya aku perkara esok aku udah tahu. Pokoknya aku malam ini aku tobat. Iya, sejak aku tobat aku udah hendak lagi melakukan dosa. Kita bertekad dengan sekuat-kuatnya. Nah, tugas kita itu. Masalah kaina isok itu urusan Allah. Allah menuntut kita cuma bertekad dengan sekuat-kuatnya bahwa sesudah ini aku kada memperbuat dosa lagi. Allah lah yang bakal menyempurnakan tekad Anda. Tuhan kena bisa aja aturakan itu. Oke, untuk urusan yang telah lalu aku tobat. Nah, akan datang aku bersungguh-sungguh kada akan mengulang lagi. Selanjutnya terserah Allah. Nah, kayak itu. Kalau kita punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat, Allah pasti memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu Al-Qur'an sudah mengatakan, orang yang bujur-bujur itu pasti kami berikan jalan ya Tuhan. Kayaknya Tuhan bisa beri jalan yang bagus, pekerjaan yang terhindar dari dosa. Allah lah yang bakal menyempurnakan tekad Anda. Jika Allah menyempurnakannya,
itulah yang dimaksud dengan anugerah darinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita bertekad sudah untuk meninggalkan dosa malam itu, tekad kita kuat, Allah sempurnakan tekad itu, niscaya pada siang harinya kita tertutup hati untuk begawi di situ. Bisa terjadi Allah berikan jalan pekerjaan yang lain yang selamat daripada dosa. Nah itu kalau Allah menyempurnakan tekad kita tadi. Dan kalau Allah tidak menyempurnakannya, kita sudah bertekad tapi Allah kadang menyempurnakan tekad kita, itu bisa aja terjadi juga. Karena urusan menyempurnakan itu urusan yang harus bagi Allah, bukan kewajiban bagi Allah, urusan yang harus. Kita sudah bertekad malam tadi, kadang hendak lagi berbuat dosa, tapi Allah kadang menyempurnakan, bisa terjadi juga. Jika Allah dan kalau Allah tidak menyempurnakannya, besok tobat dah malam tadi, esok enggak dosa pulang, esok enggak dosa pulang. Nah, Allah kadang menyempurnakan bang tekad kita nih. Nah, esok pas juga tak perbuat dosa pulang. Dan kalau Allah tidak menyempurnakannya, maka Anda sudah beruntung, karena Allah mengampuni dosa Anda yang telah lewat dan Anda terlepas dari dosa. Untung sudah kita. Mun isuk tuh kita tak perbuat pulang dosa itu, untung juga dosa yang lalu sudah terhapus. Nah, jadi kada ada alasan sedikit pun untuk menunda tobat ini. Orang betul-betul kada ada ruginya. Isuk memperbuat dosa pulang, nang semalam dihapus sudah dosanya. Mungkin ada tobat pun betul-betul tumpuk jadinya. Dan kalau Allah tidak menyempurnakan tekad tadi, maka Anda sudah beruntung karena Allah mengampuni dosa Anda yang telah lewat dan Anda terlepas dari dosa. Kecuali dosa yang Anda bayangkan akan ada sesudah bertobat itu. Coba lagi nih esok pulang ke tagawi dosa, nah bahasa pulang ini. Walaupun kita 100 kali sehari tobat, 100 kali pulang mau ulang dosa, Allah makin suka. Jangan dianggap enggak itu aku mau ulu-ulu Tuhan, enggak adanya macam itu tuh. Kita yang bersuara macam itu, Allah kadang merasa diulu-ulu. Bahkan Allah suka terhadap hambanya yang bila berdosa, tobat, dosa, tobat. Jangan merasa kita merasa mau ulu-ulu Tuhan, jangan merasa itu. Allah bangga. Ini merupakan keuntungan besar dan faidah yang sangat agung. Jadi jangan sampai Anda tercegah dari tobat hanya karena takut akan kembali melakukan dosa. Jangan sampai. Yang penting saat ini aku tobat, urusan kaina itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting aku bercita-cita, bertekad nang kuat kada akan mengulang lagi. Nang kada kawa tobat itu orang nang masih bercelumur dengan dosa. Nah itu kada kawa tobat. Karena kan tobat itu syaratnya apa? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Berhenti, menyesal, bercita-cita, bertekad kada mau ulang lagi. Kita laki-laki misal begalang amas, kan kada boleh itu berdosa. Begalang amas atau begalang jam amas atau berutas amas itu berdosa. Lalu bertobat lawan Tuhan, ya Allah, nah hamba menyesal, tapi kada dipacul maulah. Kada mau. Dipacul dahulu. Nah, pacul galang jamnya, pacul utasnya andak dalam lemari. Bampih. Aku menyesal dan bercita-cita. Isuk kena tak pakai pulang kada jadi masalah. Kalau besok tobat pulang kaina. Yang penting waktu kita tobat tuh jangan bandak di awak nah haram itu. Nah sama orang melakukan riba kayak itu juga. Orang ini gawian mau tanggakan duit berbunga atau ingin berhutang duit berbunga.
Ya Allah, hamba tobat daripada riba, tapi kada ampih, kada becabut di bunga itu. Nah itu ngaran ulu-ulu Allah ngarannya. Amun ditarik sudah, aku hutang lawan ikam bunga, stop, ke sini aja kena kulunasi. Nah, aku mau hutangkan lawan ikam berbunga, ampihan kita ngutang nang sawajarnya aja. Nah, hanyar tobat. Nah itu akron itu kada mau ulu-ulu Tuhan. Mun masih berjalan aja hari-hari ini tuh ngaran tadaptar aja masih di situ, itu mau ulu-ulu Tuhan ngarannya bertobat. Lain bertobat itu, tobat tuh berhenti. Jadi jangan sampai Anda tercegah dari tobat hanya karena takut akan kembali melakukan dosa. Dengan demikian, lantaran tobat Anda sesungguhnya berada di antara dua kebaikan. Nah, tobat ini kita berada di antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama apa? Kita bertobat, kita diteruskan oleh Allah selamat. Nah, kebaikan yang kedua, amun Tuhan kada membantu, dosa nang dahulu habis. Nah, jadi orang betul-betul kada ada ruginya. Pasti ada di antara dua kebaikan yang didapatnya. Kebaikan pertama, dosa nang dahulu hapus, dan perjalanan selanjutnya dijaga Allah karena dia punya tikat nang kuat. Atau inya kada dibantu oleh Allah kepada selanjutnya, dosa yang dahulu habis, nah akan datang aja lagi. Nah, jadi setiap kali bertobat kepada Allah, maka dapat kita salah satu di antara dua kebaikan. Nah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya adapun keluar dari dosa dan lepas darinya. Nah, ini yang penting. Kayak apa supaya kita lepas daripada dosa? Kayak apa caranya? Orang yang pernah kada sembahyang kayak apa? Orang pernah minum arak kayak apa? Orang pernah berzina macam apa? Nah, kayak itu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amala wa hudan wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.